Hipertensi adalah penyakit yang banyak sekali terjadi di Indonesia, dan obat antihipertensi yang sudah sangat banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah captopril. Nah, Anda penasaran menyimak lebih lanjut terkait dengan captopril? Simak terus video ini sampai selesai ya di channel ini. Halo Apoteker, tanya obat, tanya apoteker. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman klik subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Captopril adalah obat antihipertensi yang dia termasuk dalam golongan ACEI. Jadi ACEI itu adalah ACE inhibitor. Jadi itu adalah singkatan dari angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi mekanisme dari obat ini adalah menghambat enzim angiotensin converting enzyme ya. Jadi AC. Nah, pada kondisi fisiologis normal tubuh itu sebetulnya ketika tekanan darah menurun, volume darah menurun, akan direspon oleh organ yang namanya ginjal atau selnya namanya juxtaglomerular yang akan mensekresikan renin. Nah, kemudian renin ini akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan dirubah oleh enzim ACE menjadi angiotensin 2. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptor angiotensin 2 dan kemudian manifestasinya adalah menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah dan meningkatkan retensi natrium dan air sehingga tekanan darah pada pasien itu akan naik kembali. Nah, obat ini akan memblok fase pada enzim ACE yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 akan diblok. Sehingga apa yang terjadi, manifestasinya ada dua. Yang pertama adalah terjadi vasodilatasi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah pada tubuh akan melebar atau memvasodilatasi. Kemudian yang kedua adalah terjadi kebalikannya ya. Jadi natrium akan banyak dikeluarkan, natrium dan air akan banyak dikeluarkan oleh tubuh sehingga cairan di dalam tubuh akan berkurang, volume darah dan vasokonstriksinya akan berkurang sehingga tekanan darah akan menurun. Jadi tekanan darah akan menurun seperti itu. Nah, pada penggunaannya si captopril ini bisa digunakan dengan dosis awal 2-3 kali 25 mg ya. Jadi sekali minum 25 mg 2-3 kali sehari. Diminum saat perut kosong ya. Diingat-ingat bahwa captopril sebaiknya diminum saat perut kosong. Karena ketika dia diminum bersama dengan makan, maka absorpsinya dan efeknya akan berkurang. Jadi ketika Anda minum captopril bersama makan, tekanan darah Anda tidak menurun, berarti memang Anda salah dalam mengkonsumsi captopril ya. Sebaiknya gunakan dalam perut kosong, yaitu 2 jam sebelum makan ya. 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi gunakan saat perut kosong. Nah, captopril ini ternyata tidak hanya digunakan pada kasus hipertensi. Nah, captopril juga bisa digunakan pada kasus-kasus penyakit jantung ya, seperti kasus penyakit jantung kongesif ya. Karena dengan mekanisme tadi yang sudah saya sebut, dengan pemberian captopril maka terjadi vasodilatasi dan juga penurunan volume darah yang menuju ke jantung. Nah, pada pasien-pasien penyakit jantung itu ketika dia tidak diberikan captopril, maka tekanan darahnya atau vasokonstriksi dan volume darah yang akan mengalir ke jantung sangat tinggi sehingga dia akan membebani jantung. Maka jantung akan mengalami remodeling atau pembesaran jantung yang sering kita sebut dengan bengkak jantung atau jantungnya mengalami edema. Nah, dengan pemberian captopril maka beban end diastolic volume atau darah yang menuju jantung ini bisa dikurangi volumenya dan juga tekanannya sehingga jantung itu dia akan bekerja lebih ringan sehingga pemberian captopril akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya remodeling jantung. Nah, apalagi obat ini juga bagus diberikan ketika fraksi ejeksi dari jantung itu kurang dari 40%, maka obat ini akan bagus. Nah, biasanya pada pemberian untuk penyakit jantung dosisnya adalah 2-3 kali 6,25 sampai 12,5 mg. Ya, jadi jangan heran ketika Anda dikasih captopril padahal tensi Anda bagus. Berarti captopril di sini bukan digunakan untuk menurunkan tensi Anda, tapi untuk mengurangi beban jantung end diastolic volume sehingga mencegah terjadinya remodeling jantung seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan captopril. Yang pertama adalah efek samping yang sering muncul dari captopril ini adalah satu, terjadinya batuk kering.
Ya, jadi enzim ACE ya, ketika dihambat maka degradasi dari bradikinin. Jadi degradasi dari bradikinin akan mengalami penurunan. Jadi dia tidak terdegradasi sehingga penumpukan bradikinin akan menyebabkan respon batuk ya atau batuk keringnya. Jadi ketika Anda minum captopril kemudian muncul efek batuk kering, maka kemungkinan besar ini terjadi efek samping dari captopril dan segera konsultasikan kepada dokter dan apoteker Anda ya. Nah, kemudian efek samping selanjutnya, karena tadi si captopril ini dia memblok enzim ACEI sehingga natrium yang tadinya diabsorpsi kemudian dia dikeluarkan, dan sebaliknya kalium yang tadinya dikeluarkan menjadi direabsorpsi atau terretensi banyak, sehingga efek samping dari captopril adalah satu, terjadinya hiperkalemia. Ya, terjadinya hiperkalemia. Jadi penggunaan captopril ini bisa menyebabkan terjadinya hiperkalemi. Jadi ketika Anda menggunakan captopril kemudian dicek lab dan kalium Anda tinggi, kemungkinan akan terjadi atau muncul dari manifestasi efek samping dari captopril. Kemudian tadi ya, karena mekanisme kerjanya, maka efek samping selanjutnya adalah hiponatremi. Jadi bisa terjadi hiponatremi dan hiperkalemi. Jadi gangguan elektrolit di sini ya. Jadi elektrolit harus diperhatikan ketika Anda menggunakan atau mengkonsumsi captopril. Nah, kemudian black box warning ya, peringatan keras ketika Anda menggunakan captopril adalah dilarang captopril ini digunakan pada ibu hamil ya. Saya ulangi sekali lagi, sangat tidak rekomendasikan atau black box warningnya, sangat dilarang penggunaan captopril ini digunakan pada ibu hamil ya, karena dia akan mengganggu kondisi cairan pada ibu hamil yang dia bisa menyebabkan bahkan kematian janin ya nanti di sana. Jadi Anda hati-hati sekali ketika Anda hamil ya, maka hindari betul-betul obat captopril ya, konsultasikan lagi dengan dokter dan apoteker Anda seperti itu. Nah, kemudian juga tidak direkomendasikan oleh JNC 8 penggunaan captopril bersama obat-obat atau penggunaan ACE inhibitor bersama dengan ARB. Jadi misalnya penggunaan captopril bersama irbesartan atau bersama valsartan, pokoknya belakangnya sartan-sartan, itu kandesartan tidak direkomendasikan. Dua obat ini digunakan secara bersama-sama karena akan fatal atau memberikan efek samping atau efek buruk pada ginjal ya. Sebaiknya jika tekanan darahnya sangat tinggi dan tidak bisa diatasi dengan captopril, kombinasinya dengan CCB, misalnya dengan amlodipin seperti itu. Itu akan lebih aman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.